Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya menjumpai salah satu pemuda yang ada di Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka. Nah, kebetulan beliau ini sudah berpengalaman di bidang pertambakan. Jadi mungkin kita bisa diskusi atau bertanya-tanya bagaimana sih persiapan dalam berbudidaya itu, terutama udang, karena selama ini kiprah beliau di bidang budidaya udang ini cukup memberikan respon positif terhadap warga yang ada di sini, bahkan menjadi panutan bagi teman-teman yang ada di sekitar pertambakan di Desa Toari. Pak Muhammad Nurung, saya ingin bertanya Pak, sejak kapan kita melakukan kegiatan budidaya di Desa Toari? Kalau melakukannya itu budidaya di daerah Toari sekarang sudah menjalankan 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi saya kembali lagi Pak. Iya. Ini kan ada proses budidaya ini, Iya. terutama di udang Paname ini. Iya. Jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak lakukan pertama kali sebelum melakukan penebaran bibit? Penebaran bibit. Iya, sebelum Balik dulu. pembalikan tanah. Ya, pembalikan tanah. Terus Kalau sudah dipembalikan tanah baru dihancurkan. Sudah Tanahnya yang dihancurkan? Iya, dihancurkan tanahnya. Kalau memang kita mau masang pupuk, kalau ada modal kita pasang sedikit gitu. bagaimana dengan kapur? Pak? Bagaimana dengan kapurnya juga, dikapur dulu baru dikasih pupuk. Kalau memang itu artinya kapur di atas, pupuk di bawah, tidak ada artinya. Tidak berarti. Jadi kapur dulu Baru pupuk. Jadi tadi begitu. itu saya ulangi lagi. Jadi Ya. pertama ini kan kita keringkan dulu nih. Iya, kita keringkan dulu. Kemudian istilahnya Ya, dibajak. 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 Dikeringkan 15 hari, 15 hari ya. sementara kita membajak Membajak, gitu. iya, oke. Setelah kering begitu baru artinya kita pakai kapur. Kapur. Sudah dikapur baru dipupuk. Kalau memang mau memupuk kering berarti memupuk tanah namanya. Iya. Tapi kalau kita mau memupuk basah Iya. berarti Ada memupuk air namanya. Ada airnya. Ada airnya. Jadi Air. oke, setelah Pak dilakukan misalnya kalau pemupukan ada, itu berapa hari Pak baru diisikan air? Itu kalau kita sudah memupuk begitu, biar 1 hari kita pasang air bisa saja. Tapi kalau memasang bibit, tidak bisa kita artinya sudahnya dipasang pupuk baru kita pasang bibit juga sampai 3 hari tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu terlalu panas air, Ah, terlalu panas. Jadi harus dikasih tinggal 7 hari. Selambat-lambatnya itu 15 hari. selama 7 hari minimal, Minimal. paling lama 15 hari. hari. Gitu. Oke Pak, kalau dalam pemasukan air ini, air yang bagaimana yang paling bagus? Kalau air yang paling terbagus adalah itu naik sore jam 3. Oke. Jam 3. Sepertinya itu dikasih masuk air jam 3. Nah, Kalau pakai air untuk malam jangan. Sepertinya jam 7 sudah stop kasih naik air karena itu ya alasannya begini, karena banyak penyakit dari laut, air asing. Sepertinya kalau kita jalan di air itu malam itu ada kilat-kilat itu air bercahaya, itu tidak boleh masuk di empang karena itu membawa penyakit. 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 Oke. Gitu. Jadi tadi itu kalau kasih masuk air sore hari Ya, sore hari begitu. jam 3, kemudian Iya. dianjurkan jangan mengisi pada malam hari. Jangan mengisi pada malam hari. malam hari. Terutama itu kalau ada bercahaya. Bercahaya. Airnya bercahaya. Bercahaya. Itu mengandung. Oke, jadi sudah tadi dimasukkan Iya. air. Kemudian tadi itu sudah ada istilahnya perendaman 7 hari. 7 hari. Kemudian masuk tebar bibit. Ya, tebar bibit. Nah, biasanya kalau benurnya sudah ada di dalam, Mm-mm. itu apa lagi yang kita lakukan Pak? Apakah ada pemasukan bahan kimia atau bagaimana? Bahan kimia tidak boleh dipasangkan dulu. Dilihat nanti ke keadaan artinya udang perkembangannya. Ya, Baru kita siapa tahu artinya fisiknya tidak tahan. betul. Jadi begitu sampai 1 bulan 5 hari atau 1 bulan 15 hari dilihat kegiatan. Itu seperti makanannya itu di tulang-tulangnya itu harus kita taati dulu itu. Bilang ini udang memang bagus karena ini besar untuk makanannya di badannya. Kasih mie. Tapi kalau memang sedikit saja itu berarti ini udang tidak terlalu baik. Jadi sedang-sedang saja kita makankan terus karena takut rugi gitu. Jadi biasanya Pak pemberian pakan itu nanti berapa hari
Pemberian pakan dalam artinya kalau kita sudah memasang bibit sepertinya 15 hari. 15 hari itu baru dikasih makan. Pertama makan, kalau memang penebaran sepertinya 50 ribu, itu dikasih 1,5 kilo. Lebaran 1,5 kilo. 1,5 kilo gitu. Dalam 1 hari gitu. Kemudian juga kalau memang kita mau memperhematkan itu 2 hari, dilihat kegiatan di situ, bilang disimpan di situ untuk makanan, bilang kalau habis mie itu baru kita berikan lagi, tapi kalau tidak habis itu jangan berikan. Jangan berikan. Jadi karena itu adalah tanda. Adalah tanda. Dianco. Jadi ketika kita sudah beri makanan misalnya 1,5 kilo, Ya. baru kemudian kita pantau dalam 2 hari, 2 hari tidak habis, jangan diberikan. Jangan diberikan. Karena belum. Iya, berarti maksudnya dihentikan dulu. Dihentikan dulu. Oh, dihentikan. Jadi Dihentikan dulu. biarlah habis dulu itu yang Ya. tersisa. Ya, tersisa. Kemudian kalau memang tersisa terus itu berarti itu sudah kadaluarsa mie. Kita ambil lagi yang baru Jadi pasang. diganti. Diganti. So kalau sudah diganti, dilihat mie naik. Sudah ada mie naik. Kosong. Begitu. Kemudian apa lagi Pak yang setelah itu tadi pemberian pakan, kira-kira dalam misalnya kalau sudah mencapai 30 hari, Iya. kemudian berapa jumlah pakan, berapa besar pakan yang diberikan? Kalau memang artinya itu sudah menjelangkan 1 bulan 15 hari, kalau memang penebaran di situ 50 ribu, Iya. itu sudah artinya kalau makanannya itu mungkin kita pakai itu sudah 15 sak. 15 sak. Kira-kira Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi agar udang ini agar udang ini selalu sehat? Apa yang Bapak lakukan? Misalkan ada enggak Ya. cara misalnya airnya ada. diperlakukan Ada seperti caranya. apa? Ya. Dilihat kadang air. Kalau memang dilihat alat kadang air itu sepertinya airnya tidak sama seperti 15 hari sekarang. Ya. Dilihat kadang air. Berbeda ya. Berbeda. Seperti air empang itu berminyak, kelihatannya harus diganti, dibuang setengah dulu. Kalau sudah dibuang setengah, baru dikasih naik lagi. Sudah dikasih naik, dilihat lagi ke kegiatan udang, ataukah tidak kerang-kerangan atau bagaimana, gitu. Kalau memang artinya kerang-kerangan ditahan saja, tapi kalau tidak tambah lagi air. Karena maksimumnya itu 3 kali kita mengganti air selama 2 bulan. 3 kali. Selama 2 bulan. Air yang dimaksud di sini Pak, air yang mana? Apakah dasar atau permukaan yang dibuang? Yang dasar, yang dasar kita memikirkan kita pikir oh ini air sekian hari berarti pasang naik. Jadi sebelum artinya itu pasang kecil, kita pasang memang air. Ya. Karena antaranya itu 7 hari atau 10 hari naik lagi air besar. Berarti airnya itu di dalam sudah kotor. Begitu. Ya dalam 10 hari. Ya dalam 10 hari. Jadi persis kita mau membuang air, datang lagi pasang besar. Begitu. Nah kenanya ini pasang besar. Jam berapa siangnya? Kena jam 3 atau jam 12. Itu bagus karena tidak masuk artinya bibi-bibi dari luar itu udang-udang yang merusakkan penami ataukah bibi ikan yang lain-lainnya gitu. Jadi tetap ada perlakuan bahwa Ya. air dasar dibuang. Mungkin juga salah satunya adalah menghindari pakan yang berlebih mungkin Pak Adi, yang tidak dimakan udang. Sehingga perlu dilakukan istilahnya sifon untuk membuang air dasar seperti itu. Ukuran tingginya air itu kita pakai 80 cm di dalam di galiannya. Kalau memang di atas pelantong paling tinggi kita pakai itu 40 cm Pelataran. di pelataran. Karena apa? Karena itu kalau memang di atasnya itu 80 cm di galian berarti tidak bisa tembusi matahari itu pelantong galian empang. Kalau tidak bisa tembusi galian empang itu panas berarti itu udang kerang-kerangan. Jadi maksudnya paling 80. Ya 80 cm di galian. Itu Di dasaran pelantong 40. itu 40 cm. Jadi maksudnya supaya plankton ini dapat hidup, Ya. itu ya supaya ada cahaya matahari tembus ke bawah. Tembus ke bawah. Itu 80 cm. 80 cm. 80 cm yang digunakan untuk pelataran. Iya. Jadi Pak, untuk pakan itu berapa banyak yang Bapak habiskan selama 2 bulan itu? Selama 2 bulan. Iya, dari penebaran. Yang penting
penebaran yang 50 kita pakai itu pakan paling tinggi 25 sak gitu. 24-25 Ya, selama sama-sama. 2 bulan. Selama 2 bulan. Penebaran 50. Kalau untuk pengapuran Pak, untuk pengapuran itu kan artinya ini luasnya kurang lebih 1 hektar lah. Itu berapa banyak biasanya Bapak gunakan untuk pengapuran? Kalau ini pengapuran galian dengan pengapuran pelantong yang seringnya kita pakai paling tinggi itu 7 sak kita pakai, tidak bisa pakai banyak. Kalau memang kita pakai banyak, sepertinya dalam 1 hektar itu maksimumnya paling tinggi itu 7 sak saja, tidak bisa di atasnya. Kalau 7 sak kita pakai berarti itu empang pada masa-masa lanjutannya masih bisa kita artinya perkembangan bagus. Tapi kalau di atasnya itu 7 sak, saya tidak mampu artinya menjamin itu empang 100%. 15 hari sudah hanya dipasang benur. Nah, kemudian belum buka kulit. Nanti 18 hari buka kulit. Nah, 18 hari buka kulit. Nah, dilihat nih kulitnya. Di pinggir empang. Wah, ini kulit udang ini. Berarti buka pertama. Nah, kita harus buang air. Buang air. Karena air ini kan sudah lama. Setelah 15 hari. Ya. Sudah dibuang air. Setelah kecil airnya dalam, dikasih nami lagi. Masukkan. Dimasukkan me. Dimasukkan lagi itu. Air yang dibuang berapa persen kira-kira? Lamanya, persennya. Pokoknya itu air di dalam 100% berarti dibuang 50%. Begitu. Jadi maksudnya tadi nih Bapak, pemasukan air ketika udang sudah molting itu tergantung dari udang itu. Ya, maksudnya ketika dia mau 20 hari, 15 hari, ketika dia sudah molting, berarti tanda bahwa air ini harus dibuang atau diganti. Diganti. Diganti airnya. Ya, begitu. Begitu. Jadi tanda bahwa kalau sudah molting wajib memasukkan air baru. Wajib memasukkan air baru. Sebesar 50%. 50%. Teman petambak sekalian yang dimanapun berada. Jadi sekian diskusi saya bersama Pak Nurung ini terkait dengan bagaimana sih persiapan dalam budidaya udang Paname itu. Saya kira banyak informasi yang dia sampaikan beliau terkait dengan bagaimana kita budidaya. Karena yang paling utama dalam kegiatan budidaya adalah bukan hanya untuk mencari untungnya saja, tetapi bagaimana kita melakukan kegiatan budidaya itu sesuai dengan SOP-nya, kemudian nanti menjadi juga panutan bagi teman-teman yang lain. Karena memang dalam kegiatan budidaya udang Paname khususnya ini memang susah-susah gampang, dan yang paling penting adalah bagaimana cara, teknik dan perlakuan ketika kita mendapati yang namanya masalah di dalam pertambakan itu. Saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Nurung itu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, kemudian bisa kita terapkan dalam kegiatan budidaya kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.